dong di TTS Titik Temu Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ini, di acara Titik Temu Sharing ini, yang tentunya kita bakalan sharing-sharing bareng narasumber-narasumber dari FISIP Unpas nih. Tapi pasti udah penasaran banget sih, soalnya episode sebelumnya seru-seru juga kan. Episode sebelumnya seru-seru, ditambah juga kan dari akademisi FISIP Unpas, dari dosen-dosen. Nah, sekarang juga ada kedatangan dari dosen lagi nih. Gak kalah asik ya. Pasti lebih asik. Tetap bersama saya Mita Asma Lutfia dan saya Fajar Zulfikar. Tentunya ditemenin juga sama home band kita. Home band FISIP Unpas. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bincang-bincang langsung bersama, udah ada yang narik napas di sebelah Mita. Bersama Bapak Iwan. Di sini banyak supporternya ya, Pak Iwan. Oh iya tuh. Nonton bayaran. Bapak apa kabar? Baik. Sedang Mita sekali. sama Fajar apa kabar? Alhamdulillah baik, Mita juga Pak. Walaupun ya di masa pandemi seperti ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Makanya kita pakai masker nih, masih pakai masker terus. Ini kelihatan juga cantiknya ya. Iya, sama tapi tetap kelihatan ganteng. Pak. Oh. Bapak gantengnya tetap kelihatan tuh. Terpancar Pak. Iya. Nah, Bapak Iwan ini adalah salah satu dosen dari prodi Ilmu Hubungan Internasional. HI atau ya, Hubungan Internasional. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara TTS. Sama-sama. Deg-degan nggak Pak? Enggak. Oke, Pak. Dengar-dengar kemarin Bapak jadi pemenang motor ya Pak ya? Didit Natalis ya. Wih. Alhamdulillah, itu mungkin berkat doanya Pak Kiki. Dosen agama di FISIP Unpas. Gitu. Jadi faktor orang dalam gitu ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Udah dipakai apa aja tuh Pak motornya Pak? Ya alhamdulillah sampai sejauh ini ada baru 43 orang. Kalau Mita mau mungkin ke list ke 78 orang yang Pakai mau nomor dibonceng. antrian. Iya, motor apa Pak kemarin dapetnya Pak? Vario. Tapi nanti Pak Kiki mau di-upgrade katanya menjadi EDP gitu. Oh iya. Amin. EDP itu apa? Motor. Motor Honda. Tipe Honda. Kita nggak tahu. Nah Pak, Bapak kan sekarang ini menjadi dosen di FISIP Unpas Hubungan Internasional. Nah, boleh cerita nggak Pak perjalanan Bapak sama sebelum menjadi dosen sampai menjadi dosen ini gimana nih? Ya sebetulnya kalau buat saya perjalanan dosen itu mengalir ya. Artinya sebelumnya saya sudah pernah menjalani profesi sebagai wartawan, kemudian peneliti, bahkan mungkin bandar cabai rawit dan preman pasar induk juga pernah. Gitu. Jadi ngalir aja gitu. Ya bersyukur di tahun 2017 mungkin Pak Dekan sekarang, Pak Dr. M. Budiana ya mengajak saya untuk bergabung di FISIP Unpas ini. Walaupun sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi dosen ya baru sekitar 15 tahun lah di beberapa kampus di Jakarta. Di Jakarta, terus di Pasundan juga ya Iya. Pak ya? Nah, kalau di hubungan internasional mata kuliah apa aja Pak yang diampu Pak? Yang jelas bukan mata kuliah pencaksilat atau jumlah. Lebih ke mungkin ada basic sebagai peneliti, jadi lebih banyak dipercaya pada metode penelitian dan karya tulis gitu ya. Nah, karena ilmu hubungan internasional itu satu sisi menarik, satu sisi tidak jelas. Makanya orang-orang yang ada di HI itu orang-orang yang tidak jelas, termasuk dosennya tidak jelas. Kenapa bisa tidak jelas? Tetapi itu paling enggak kalau bahasanya Prof. Bob Sugeng Hadiwinata mendiang, justru ketidakjelasan itu ibarat orang HI itu terjebak bukan di hutan belantara, kesasar gitu, tapi di istana luas nan megah. Gitu. Jadi
saking luasnya, saking dinamisnya ilmu hubungan internasional, jadi banyak kajian-kajian yang bisa dibahas dari sudut pandang HI, termasuk misalnya pandemi, kemudian sampai persoalan nasi goreng, kemudian rendang, keripik maici, itu juga bisa menjadi kajian HI gitu. Nah itu menurut saya saking dalam tanda petik ketidakjelasan dan luasnya ilmu hubungan internasional itu. Jadi itu cerminan hidup saya juga yang nggak jelas mungkin. Gimana Pak cerminannya? Ya nggak jelas itu tadi tidak sesuai dengan konsep tapi lebih ngalir saja. Gitu. Ngalir aja. Ikut arus. Sampai bukan ikut arus, ngalir gitu, beda ya. Gitu. Oh beda ikut arus nah, sama. itu nanti mungkin Gimana, perdebatannya Pak? nanti Gimana, Pak? nanti perdebatannya termasuk harus menghadirkan dosen-dosen filsafat. Gitu. Jadi pernah nyasar di jurnalis juga ya Pak ya. Sering penelitian ya Pak ya. Pernah penelitian. Nah, benar Ya. Tapi sama juga kayak yang sudah diselidiki sama tim dari TTS ini Pak. Iya, apa itu? Udah ada yang teliti katanya Bapak ini saking sukanya menulis, Bapak sampai suka bikin quotes ala-ala di feeds Instagram. Iya benar serius. Quotes. Ini ada satu quotes, sesama perokok harus saling memberi api. Nah, apa tuh filosofinya Pak? Itu mah sebetulnya lebih kepada apa ya, ekspresi sesaat saja gitu ya. Karena buat saya manusia itu homo ludens. Jadi sering bermain-main, tetapi seringkali dari bermain itu mendapatkan satu kebenaran, satu pelajaran gitu. Itu lebih ke arah sana gitu. Makanya salah satu hobi saya itu kan ngopi gitu ya. Nah itu tuh ngopi, hobinya ngopi. Kopi apa yang paling disuka Pak? Yang jelas harus ada warna hitamnya aja, bebas gitu. Kalau saya, Emang ada kopi warna warni Pak? Nggak ada. nah, makanya yang jelas kopi warna hitam gitu. Saya nggak fanatik harus Arabica, Robusta atau Liberica atau apa. Cuman ada unsur warna hitam. Pokoknya kopinya harus warna hitam. Iya. Kalau warna putih itu susu namanya. Itu susu. Kopi terus nggak asam lambung Pak. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini justru buat saya kopi itu jadi imun mungkin ya. Buat saya gitu ya paling enggak. Oh jadi ini Jadi apa namanya? imun. Healingnya itu lebih ke ngopi. Iya. Untuk menaikkan imun itu ngopi gitu kan. Nah itu sih salah satu uniknya Pak Iwan ini. Suka senja juga Bapak? Nah, kopi senja gitu kan Pak. Kopi senja Bapak lambung. juga termasuk enggak gitu? ya bebas kalau saya sih kayak gitu ya. Artinya nggak harus yang jelas ngopi itu seringkali tadi melahirkan satu komunitas atau bisa menghadirkan orang, kemudian dari berbagai macam kehadiran orang itu bisa melahirkan ide-ide, bisa melahirkan apa gitu. Itu jadi efeknya untuk saya itu banyak gitu. Jadi memberikan motivasi juga dari ngopi, ide-ide kreatif datang dari ngopi dulu inspirasi ya. dari kopi. Nah itu inspirasi kopi, filosofi kopi. Bisa mungkin filosofi kopi gitu. Nah, Bapak ini kan salah satu dosen dari hubungan internasional juga nih, balik lagi. Katanya nih, sesuai survei juga, Pak Iwan ini adalah sosok dosen yang sangat menyenangkan. Friendly sama mahasiswa. Kenapa memilih menjadi dosen yang menyenangkan daripada menjadi dosen yang galak seperti Pak Kiki? Itu mah bukan pilihan. Bukan pilihan ya? Tapi bawaan lahir mungkin ya. Nah, gimana tuh Pak? Iya, bawaan lahir bahwa saya dilahirkan untuk menyenangkan banyak orang. Gitu ya. Menyenangkan ya. Pahala. Makanya salah satu apa ya, misi saya itu kan mungkin saya tidak akan menjadi besar seperti gajah gitu, tapi saya lebih memilih jadi burung, karena dengan menjadi burung orang bisa lebih banyak mendengar kicauannya gitu. Atau saya lebih memilih jadi rumput, tidak menjadi pohon, karena dengan menjadi rumput biar orang bisa lebih banyak untuk berbaring di atasnya gitu. Kurang lebih seperti itu, meren gitu. Meren, ada bawahnya meren. Mita juga pengen milih jadi tanah. Gimana tuh?
supaya Mita bisa selalu menghidupi semua hal yang ada di muka bumi ini gitu. Tapi berat deh mah. Berat deh. Nah Pak, ada nggak sih Pak kriteria khusus gitu menjadi dari dosen ya Pak? Ada kriteria khusus untuk menjadi mahasiswa yang sesuai gitu Pak di jalurnya Bapak gitu. Oh iya, sebetulnya kalau secara formal sudah banyak ya mungkin, tetapi buat saya yang seringkali saya coba diskusikan dengan mahasiswa khususnya ilmu hubungan internasional, itu tugas mahasiswa itu 2. Apa Pak? 1 baca dan 2 main. Jadi istilah orang Sunda tuh kudu loba ulin. Nah itu mungkin mungkin orientasi main itu bisa dengan organisasi, bisa dengan hubungan apa dan lain sebagainya. Jadi baca dan ulin gitu. Karena ya baca itu tadi banyak yang akan kita ambil manfaatnya. Walaupun terus terang kalau saya bukan orang yang suka baca, tapi saya merasa bahwa baca itu harus. Sampai-sampai tahu nggak Mbak? Saya pernah melakukan terapi baca. Kayak gimana Pak caranya? Artinya setiap ada tulisan, ada tulisan di depan mata saya, itu saya baca. Sampai misalnya ada tulisan di tiang listrik, sedot WC, itu sampai saya hafal. Artinya itu saya untuk melakukan terapi supaya saya terus membaca gitu. Jadi terus diulang-ulang ya. gitu ya Pak? Jadi baca dimanapun ada huruf atau ada kata, saya berusaha untuk baca gitu. Nah itu ya karena saya sadar bahwa saya bukan hobi orang seperti orang yang lain yang suka membaca, tetapi saya harus membaca, apalagi ada di dalam dunia akademik seperti ini. Gitu. Benar banget. Tapi mahasiswa juga harus rajin membaca, itu kuncinya. Betul. Ya Pak ya. Membaca dan ulin. Ulah ku ulun. Ya, apalagi mungkin dalam era sekarang ya bacaan sangat terbuka ya dimanapun gitu. Bacaan dari mulai bacaan yang benar sampai yang abu-abu itu banyak gitu. Nah, sampai itu yang hoax juga banyak. betul. Ya Pak. Sekarang mah jadi gak bisa. Sebenarnya mahasiswa juga mungkin baca tapi sambil menganalisis mungkin ya Pak. Kalau dari kata dosen apa ya? AB juga bilang gitu. Katanya kalau misalkan mahasiswa itu harus membaca dan menganalisis, katanya kayak gitu Pak. Jadi kita harus ada derajatnya lebih inilah cina gitu. Nah kalau kata Bapak setuju gak sih Pak kayak gitu? Kalau untuk urusan baca saya setuju. Makanya saya selalu bilang kalau mahasiswa khususnya kalau mau lulus itu harus mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir itu adalah pekerjaan penelitian. Penelitian itu pekerjaan penulisan, jadi diketik atau ditulis ya, kalau sekarang diketik mungkin. Dan penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi bohong bisa nulis, tidak pernah bisa baca atau tidak pernah baca. Atau mungkin bahkan saya mengutip salah seorang futurolog kenamaan, sosiolog juga, Alvin Toffler, bahwa illiterate atau buta huruf di abad sekarang itu bukan orang yang tidak pernah membaca atau menulis atau tidak bisa membaca atau menulis, tapi tidak pernah mengupdate bacaannya. Gitu. Itu ya mungkin bacaan kemarin dengan bacaan saat ini mungkin beda. Itu kan updating gitu. Artinya intinya baca. Bahkan kalau misalnya orang yang skripsi, tugas akhir, mentok, nggak punya ide, solusinya satu, baca. Gitu. Baca ya. Pak Fajar mau nanya nih Pak. Kebetulan Fajar kan punya grup WhatsApp keluarga nih ya Pak. Iya. Nah, orang tua tuh sering ngirim artikel-artikel yang nggak jelas gitu ya Pak. Nah, kita sebagai anak gimana gitu ya Pak untuk ngasih tahu ke orang tuanya. Tapi si orang tuanya itu kekeh gitu Pak. Jadi kayak bener kayak gini. Nah, bener. Da mamah nu leuwih kolot cenah gitu. Alasanna teh. Jadi gimana nih Pak cara membetulkannya? Ya paling tidak ya kita juga harus punya counter ya, maksudnya bahan pembanding bahwa ini loh yang mungkin tidak sesuai gitu. Jadi bukan terjebak sama like or dislike gitu, suka atau tidak suka, tapi oh ini loh sebetulnya teh kieu mah gitu, atau apa dengan tadi bahwa hasil dari baca kita punya data dan fakta yang jelas gitu. Jadi mungkin akan lebih bisa diterima gitu. Karena tadi ya yang namanya orang tua
bagaimanapun juga benar. Gitu. Itu mungkin juga satu sisi harus kita hargai gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembanding saja kalau buat saya gitu. Karena apalagi di era masifnya informasi gitu. Kita kesulitan kan mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Tapi itu harus diimbangi dengan bacaan yang memang sesuai dengan fakta dan datanya gitu. Riset dulu. Dan Cari yang benar nah dulu. betul. Dan jangan lupa sambil ngobrol ngopi ya Pak ya. Ngopi. Jadi sambil ngobrol ngopi. Iya. Jadi orang tua juga nggak akan terlalu langsung jangan sotoy kamu teh. Dari disuguhan kopi, Gorengan. iya. Kopi teh ngaruh pisan ya Pak ya. Ya mungkin yang lebih tahu Pak Kiki lah yang pelanggan tetap saya gitu. Pelanggan tetap berarti Bapak jualan atau Pak? Jual apa, Pak? Ya, Jual apa? per bulan ya nanti. Nah itu dia lah perbincangan kita ya Pak ya. Makasih banyak Bapak sudah menyempatkan hadir. Dan kita sudah sharing-sharing tentang kopi-kopi, tentang idealnya menjadi mahasiswa HI itu seperti apa. Terus Bapak memilih menjadi dosen yang have fun lah gitu ya bawahnya. Kita juga ngobrolnya juga ini walaupun rada deg-degan tapi rasa nyantai ya dah. Apalagi saya deg-degan begini. Nah supaya kita lebih santai lagi Pak, untuk teman-teman semua nih udah satu requestan dari Pak Iwan, yaitu zona nyaman yang sesuai filosofi kehidupannya Pak ya. Nah, sesuai dengan ini soundtracknya filosofi kopi juga mungkin ya. Oh iya benar. Iya. Kenapa Pak bisa terfilosofikan Pak? Ya itu penulis ya yang tahu. Oke, kita mau nyanyi bareng dulu nih teman-teman. Teman-teman juga bisa nyanyi bareng Zona Nyaman dari 420. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa besar membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Seminggu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Seminggu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Bekerjalah bersama hati ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan kita dari awal. Terima kasih juga kepada Pak Iwan. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan 3M. Ingat pesan Ibu. Jangan lupa ya, bareng ya Pak ya. Di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.